Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi kelas 5 beserta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama yaitu operasi hitung. Operasi hitung adalah pekerjaan atau tindakan yang dilakukan dengan cara menjumlahkan, mengurangi, mengalihkan, dan membagi. Penerapan dalam kehidupan sehari-harinya seperti seorang petani memanen 250 semangka, 170 semangka berukuran besar, dan 80 semangka berukuran kecil. Jadi penerapan dalam matematikanya ialah 170 ditambah 80 sama dengan 250. Yang kedua, kita akan membahas lingkaran. Secara umum, lingkaran adalah satu di antara sekian jenis bangun datar dua dimensi. Lingkaran terbentuk dari kumpulan titik lengkung dengan memiliki panjang yang sama terhadap pusat lingkaran itu sendiri. Nah, contohnya itu pada ban sepeda motor. Penggunaan lingkaran itu untuk mengukur panjang lintasannya. Bisa juga dalam pembuatan perhiasan seperti pembuatan gelang. Sedangkan pada pembuatan makanan seperti donat. Yang ketiga itu skala. Perbandingan antara ukuran pada gambar dan ukuran sebenarnya. Skala 1:n artinya setiap jarak pada peta atau gambar mewakili n cm jarak sebenarnya. Contohnya yaitu pada pembuatan denah rumah atau denah pada kebun binatang. Yang keempat yaitu bangun ruang. Bangun ruang adalah salah satu bagian dari bidang geometris. Bangun ruang adalah suatu bangunan 3 dimensi yang memiliki ruang atau volume dan juga sisi yang membatasinya. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari, balok, perajin akuarium, kotak pensil, dan lemari. Yang kedua pada kubus itu tempat tisu dan rubik. Pada prisma itu pada bentuk atap dan tenda. Selanjutnya pada tabung itu bisa dalam pembuatan tabung dan kaleng susu maupun gelas. Selanjutnya pada bola, yaitu pembuatan bola tersebut serta lampu dan globe. Yang kelima yaitu pengumpulan data dan penyajiannya. Pengumpulan data adalah kegiatan atau proses yang dilakukan untuk memperoleh informasi atau keterangan yang dibutuhkan untuk menjawab suatu pertanyaan. Contohnya, pada pedagang itu tentang pengumpulan data penjualan baju tiap bulannya. Yang kedua itu kepemerintahan, contohnya data kependudukan. Yang keenam itu bilangan bulat. Bilangan bulat adalah bilangan bukan pecahan atau disebut juga sebagai bilangan penuh. Bilangan bulat itu terbagi menjadi 2 bentuk, yaitu bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif. Contohnya pada kehidupan sehari-hari yaitu pada bidang kedokteran, termometer. Pada termometer, suhu yang berada di bawah 0 derajat Celcius bernilai negatif. Sedangkan suhu yang berada di atas 0 derajat Celcius bernilai positif, misalnya 2. Maka bernilai positif itu plus 2. Selanjutnya juga bisa kita ambil dari contoh kapal selam. Jika permukaan air laut dinyatakan dengan 0, maka tinggi di atas permukaan dinyatakan dengan bilangan positif. Sedangkan di bawah permukaan dinyatakan dengan bilangan negatif. Yang ketujuh, operasi hitung campuran ialah operasi atau pekerjaan hitung yang melibatkan lebih dari 2 bilangan dan lebih dari 1 operasi. Contohnya,
Penerimaan siswa baru misalnya diberikan soal 30. Jika yang menjawab dengan benar diberi nilai 5 dan jika yang menjawab salah diberi nilai negatif 3, yang tidak menjawab diberi nilai -1. Misalnya Firman menjawab soal 20 dan selanjutnya dia menjawab 3 soal yang salah. Terakhir dia tidak menjawab 2 soal. Berapa nilai Firman yang dapat diperoleh oleh Firman? Nah, di sini bisa kita buatkan dalam bentuk matematikanya, yaitu 25 dikali 5 ditambah 3 dikali -3 ditambah 2 dikali -1 125 ditambah negatif 9 ditambah negatif 2 sama dengan 114. Yang ke-9 itu fungsi eksponensial, merupakan fungsi berpangkat yang pangkatnya memiliki variabel. Contohnya pada bidang ekonomi yaitu perbankan. Cara menghitung bunga majemuk perbankan. Yang ke-10, fungsi logaritma adalah fungsi yang mengandung logaritma. Secara konsep, fungsi logaritma adalah kebalikan dari fungsi eksponensial. Fungsi logaritma digunakan untuk menghitung tarif intensitas bunyi, kadar asam, bunga majemuk, dan masih banyak lagi. Contoh dalam kehidupan sehari-hari yaitu pada bidang biologi, mengukur laju pertumbuhan penduduk. Pada fungsi kimia, bisa menghitung derajat kesamaan atau mencari pH. Yang ke-11 yaitu faktor. Faktor adalah ruas garis berarah yang memiliki besaran atau nilai dan arah tertentu. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari itu seorang pemanah, selanjutnya seorang pilot atau penerbangan pesawat. Saat penerbangan dan penurunan pesawat itu menggunakan vektor. Sekian video dari selanjutnya itu limit fungsi. Limit fungsi adalah suatu konsep limit yang digunakan untuk menjelaskan sifat dari fungsi. Saat argumen mendekati ke suatu titik atau tak hingga, atau sifat dari suatu barisan saat indeks mendekati tak hingga. Contoh dalam kehidupan sehari-hari pada bidang kimia yaitu pembuatan tanggal kadaluarsa. Bidang ekonomi yaitu biaya rata-rata. Nah, itulah video penerapan matematika dalam kehidupan sehari-hari dari kelompok kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya materi tentang statistika. Di era dengan teknologi yang canggih seperti saat ini, informasi menjadi salah satu sumber daya yang paling penting untuk memahami dunia. Tak jarang, informasi yang kita peroleh dari perhitungan matematis dalam bentuk statistika. Menariknya, apabila digunakan secara benar, statistika mampu mengatakan pada kita mengenai apa yang terjadi di masa lampau dan sangat berguna untuk memprediksi kondisi yang akan terjadi di masa mendatang. Contohnya dalam bidang pemerintahan, pemerintah menggunakan statistika untuk memperhitungkan beragam hal, mulai dari kesehatan, populasi, edukasi, dan lain sebagainya. Misalnya, pemerintah ingin tahu bagaimana dampak pemberian salah satu merek vaksin terhadap kelajuan persebaran virus COVID-19. Data yang diperoleh nantinya akan dianalisis dan dibandingkan, sehingga pemerintah dapat memilih mana merek vaksin yang lebih efektif untuk masyarakat sekaligus memperhitungkan ketersediaannya di dunia. Materi yang selanjutnya yaitu tentang peluang. Dalam ilmu matematika, peluang mempelajari kemungkinan munculnya sesuatu dengan percobaan. Dalam kehidupan sehari-hari, peluang memiliki manfaat yang juga cukup banyak, di antaranya membantu pengambilan keputusan yang tepat, memperkirakan hal yang akan terjadi hingga meminimalisir kerugian. Materi selanjutnya yaitu trigonometri. Pada masa Yunani kuno sekitar abad ke-3 sebelum Masehi,
Trigonometri digunakan dalam perhitungan astronomi, misalnya untuk menghitung berapa jarak antara bulan ke bumi. Contoh sederhana dalam kehidupan sehari-hari adalah trigonometri digunakan untuk mengukur tinggi pohon tanpa harus memanjat ataupun menebang pohon tersebut. Mengukur tinggi pohon dapat dilakukan dengan mengukur bayangan yang dibentuk oleh sinar matahari, yaitu dengan menerapkan perbandingan trigonometri baik sinus, kosinus, dan tanggen. Materi selanjutnya yaitu lingkaran. Lingkaran merupakan ilmu matematika yang termasuk ke dalam bangun ruang. Dalam kehidupan sehari-hari, pembelajaran lingkaran dapat digunakan untuk mengukur luas kolam, keliling kolam, serta mengukur panjang lintasan yang dilalui sepeda. Dan masih banyak manfaat lainnya. Materi selanjutnya yaitu suku banyak. Matematika itu bisa dibilang berperan penting dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan yang biasanya kita lakukan pasti ada hubungannya dengan matematika. Ketika ingin membuat prakarya yang berbentuk kubus dengan volume tertentu menggunakan kardus, kamu menentukan kalkulasi yang akurat. Kamu perlu menentukan panjang, lebar, tinggi kardus, dan juga untuk menentukan hal itu, kamu bisa menggunakan matematika yaitu suku banyak. Materi selanjutnya yaitu fungsi komposisi dan fungsi inverse. Fungsi komposisi dan fungsi inverse memiliki banyak manfaat di kehidupan sehari-hari, seperti proses pembuatan buku, daur ulang logam, proses produksi makanan, dan juga dalam penyusunan pemain dalam olahraga. Materi selanjutnya tentang limit fungsi. Konsep limit banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh, produksi maksimum dari mesin satu pabrik dapat dikatakan merupakan limit untuk pencapaian hasil. Sedangkan di bidang kedokteran, limit digunakan untuk menghitung kerusakan jantung yang biasanya ditampilkan di USG dalam kasus tertentu. Sedangkan di bidang ekonomi, limit digunakan pemerintah untuk menghitung rata-rata bunga dan juga pajak. Dalam bidang kimia, limit digunakan untuk menghitung kekuatan besi ketika bergesekan dengan air asin dan menghitung ketahanannya dalam menghadapi pembakaran. Selanjutnya tentang turunan fungsi. Penerapan turunan fungsi dalam kehidupan sehari-hari sangatlah banyak, antara lain dalam bidang fisika, astronomi, kimia, dan juga ekonomi. Salah satu contohnya yaitu dalam membuat konstruksi bangunan. Percampuran bahan-bahan bangunan yang dilakukan arsitek menggunakan turunan akan membuat bangunan terlihat cantik dan kokoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofri Zikri dari kelompok 1 mata kuliah Strategi Pendidikan Matematika. Baiklah, di sini saya ingin menjelaskan penerapan matematika kelas 8 pada kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada materi pola dan barisan bilangan. Pola bilangan matematika adalah susunan dari beberapa angka yang dapat membentuk pola tertentu. Pola bilangan ini juga bisa diartikan sebagai suatu susunan bilangan yang memiliki bentuk teratur atau suatu bilangan yang tersusun dari beberapa bilangan lain yang membentuk suatu pola. Sedangkan barisan bilangan merupakan kumpulan bilangan yang memiliki urutan dan disusun menurut pola tertentu. Contoh penerapan materi tadi dalam kehidupan sehari-hari, misalnya pada cheerleader ataupun pemandu sorak. Cheerleader ataupun pemandu sorak sering dapat ditemui pada pertandingan olahraga seperti voli dan basket. Atraksi mereka biasanya dengan cara membentuk piramida manusia yang saling berdiri di antara pemain-pemainnya, sehingga pada puncaknya hanya berdiri seorang saja. Nah, piramida manusia yang dibuat oleh para cheerleader akan membentuk pola bilangan. Jika piramidanya satu tingkat, maka akan memerlukan 1 orang. Jika 2 tingkat, akan memerlukan 3 orang. Dan jika 3 tingkat, akan memerlukan 6 orang. Dan jika piramidanya 4 tingkat, akan memerlukan 10 orang, dan begitu seterusnya. Jika dibuat berdasarkan barisan bilangan, akan terbentuk baris bilangan 1, 3, 6, 10, 15. Dan pola bilangan yang terbentuk dari gunakan cara atraksi cheerleader lagi dapat disebut dengan pola bilangan segitiga. Materi selanjutnya ada koordinat kartesius. Koordinat kartesius atau sistem koordinat kartesius adalah sistem koordinat yang menetapkan setiap titik secara unik dalam bidang dengan serangkaian koordinat numerik, yang merupakan jarak yang bertanda titik dari 2 garis berorientasi tegak, lurus, tetap, diukur dalam satuan panjang yang sama. Contoh penerapan bidang kartesius dalam kehidupan sehari-hari misalnya digunakan untuk menunjukkan suatu titik di bumi berdasarkan garis lintang dan garis bujur, ataupun membuat denah dan mengetahui suatu letak. Misalnya pada sebuah denah perumahan, kita dapat menentukan titik koordinat lokasi titik suatu bangunan dengan menggunakan koordinat kartesius. Materi selanjutnya ada yang dinamakan dengan relasi dan fungsi. Relasi merupakan suatu aturan yang memasangkan anggota himpunan satu ke himpunan lain.
Relasi yang dapat kita temukan dalam materi pada pelajaran matematika seperti relasi dari himpunan A ke himpunan B. Relasi yang dimaksud yaitu pemasangan atau korespondensi dari anggota himpunan A ke himpunan B. Sedangkan fungsi merupakan relasi yang memasangkan tiap anggota himpunan daerah asal ke tempat satu ke himpunan daerah kawannya. Contoh penerapan materi relasi dan fungsi pada kehidupan sehari-hari kita dapat lihat pada kartu keluarga. Misalnya, keluarga A memiliki 3 anggota di dalamnya, yaitu Anang, Asyanti, dan Aurel, yang masing-masingnya status sebagai kepala keluarga, istri, dan anak. Anang, Asyanti, dan Aurel dapat kita kategorikan sebagai himpunan A, yaitu anggota keluarga. Sedangkan kepala keluarga, istri, dan anaknya dapat kita kategorikan sebagai himpunan B, yaitu status hubungan dalam keluarga. Materi selanjutnya ada yang dinamakan dengan persamaan garis lurus. Persamaan garis lurus adalah suatu persamaan yang jika digambarkan ke dalam bidang koordinat kartesius akan membentuk sebuah garis lurus. Contoh penerapan dari persamaan garis lurus ini misalnya dapat kita temui pada soal cerita. Misalnya sebuah mobil sedan bergerak dengan kecepatan tetap 10 km per jam. Setelah 4 jam mobil tersebut menempuh jarak 40 km. Nah, pada soal tersebut kita dapat mencari berapa lama jarak tempuh dari mobil sedan tersebut setelah 10 jam dengan menggunakan persamaan garis lurus. Persamaan garis lurus ini juga terutama digunakan oleh orang-orang yang berprofesi di bidang IT atau ilmu teknologi. Misalnya pada programmer dan game developer. Materi kelas 8 selanjutnya ada yang dinamakan dengan sistem persamaan linear dua variabel atau disingkat SPLDP. SPLDP adalah suatu sistem persamaan atau bentuk relasi sama dengan dalam bentuk aljabar yang memiliki 2 variabel dan berpangkat 1, dan apabila digambarkan dalam sebuah grafik maka akan membentuk sebuah garis lurus. Contoh penerapan dari SPLDP dalam kehidupan sehari-hari, misalnya kita dapat menentukan harga dari sesuatu. Misalnya dapat kita lihat pada soal cerita. Contohnya, Usman membeli 3 buah buku dan 2 buah pensil dengan total harganya adalah 9.000. Sedangkan harga sebuah pensil adalah 1.500. Nah, dari soal tadi dengan menggunakan SPLDP kita dapat menentukan harga dari sebuah buku. Lalu materi selanjutnya ada yang dinamakan dengan teorema Pythagoras. Teorema Pythagoras ini merupakan pernyataan mengenai hubungan antara sisi-sisi pada sebuah segitiga sekusiku. Penerapan teorema Pythagoras ini pada kehidupan sehari-hari misalnya pada bidang arsitektur dan konstruksi. Contohnya adalah pada bangunan atau bidang yang berbentuk segitiga, misalnya atap bangunan. Teorema ini akan sangat berguna pada perhitungan bidang yang memiliki desain segitiga sekusiku. Teorema Pythagoras ini akan sangat membantu dalam kegiatan menghitung ataupun memperkirakan bidang miring suatu bangunan yang memiliki sisi-sisi yang saling tegak lurus ataupun memiliki sudut 90 derajat. Materi selanjutnya ada yang disebut dengan lingkaran. Lingkaran sendiri adalah bentuk yang terdiri dari semua titik dalam bidang yang berjarak tertentu dari titik tertentu. Penerapan dari lingkaran ini pada kehidupan sehari-hari misalnya pada sebuah stadion yang berbentuk lingkaran yang memiliki keliling 132 meter. Nah, di situ kita dapat mencari luas keseluruhan dari stadion tersebut dengan menggunakan rumus mencari luas lingkaran. Materi selanjutnya ada yang dinamakan dengan persamaan garis singgung lingkaran, yang merupakan suatu garis yang menyinggung suatu lingkaran. Persamaan garis singgung lingkaran ini dapat kita temui dalam kehidupan sehari-hari, misalnya pada gear pada kendaraan bermotor, pada rotator mesin, pada katrol yang mengangkat beban berat seperti kren dan mesin pemutar pada jam. Contoh penerapan aplikasinya misalnya ada 3 bambu berbentuk lingkaran dengan diameter 14 cm kita ikat menggunakan tali. Nah, dengan menggunakan persamaan garis singgung lingkaran kita dapat menentukan berapa panjang tali yang mengikat bambu-bambu tersebut. Materi selanjutnya ada yang disebut dengan bangun ruang sisi datar. Bangun ruang sisi datar ini adalah bangun ruang dengan sisi berbentuk mendatar. Misalnya balok, prisma, limas, kubus, dan lainnya. Contoh penerapan bangun ruang sisi datar ini pada kehidupan sehari-hari dapat kita lihat dengan mengambil bentuknya. Misalnya pada mainan Rubik yang berbentuk kubus, tenda yang berbentuk segitiga, penghapus yang berbentuk balok, akuarium juga bisa berbentuk balok, topi ulang tahun yang berbentuk kerucut, dan juga kado yang berbentuk kubus ataupun balok. Selanjutnya ada yang dinamakan statistika. Statistika atau ilmu statistika adalah ilmu yang mempelajari tentang cara merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan serta mempresentasikan data. Jadi ilmu statistika ini adalah ilmu yang berhubungan dengan data. Dalam kehidupan sehari-hari, ilmu statistika ini digunakan sebagai penyedia bahan, keterangan, dan sumber dari berbagai hal
yang kemudian digunakan ataupun diolah. Atau penerapan ilmu statistika dalam kehidupan sehari-hari, misalnya menyusun dan meringkas data, ataupun dapat kita temui dalam penghitungan jumlah penduduk atau suatu populasi yang diamati, dalam menyusun, menjalankan atau meringkas data, dalam pencatatan data, penyelidikan, serta dapat kita temui juga pada penghitungan keuntungan pada penghitungan keuntungan dan rugi uang belanja rumah tangga. Yang terakhir, materi kelas matematika kelas 8, ada peluang atau kebolehjadian, atau juga dikenal sebagai probabilitas, yang merupakan cara untuk mengungkapkan suatu pengetahuan atau kepercayaan bahwa suatu kejadian akan berlaku atau telah terjadi. Contoh penerapan peluang dalam kehidupan sehari-hari, misalnya untuk mencari peluang keluar gambar tulisan 1000 ataupun 500 ketika melempar uang koin 1000 ataupun 500. Yang kedua, pada saat mencari peluang keluar nama kita dalam arisan yang terdiri dari 10 orang. Lalu juga dapat pada saat mencari peluang terjadinya hujan hari ini, mencari peluang keluar angka 6 pada dadu saat bermain ular tangga. Dan terakhir, misalnya pada saat mencari peluang terambilnya bola merah di antara 5 bola lain yang berwarna putih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilmi Satriani dari S1 Pendidikan Matematika di Universitas Pahlawan Tuanku Tamusai. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan materi-materi yang dipelajari oleh anak kelas 4 SD beserta dengan penerapannya di dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada faktor bilangan. Faktor adalah bilangan yang habis membagi suatu bilangan. Contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari dapat digunakan untuk menyelesaikan kasus seperti berapa banyak kantung atau tas yang kita butuhkan untuk membungkus suatu paket. Kemudian kita dapat mengetahui beberapa nilai yang dapat kita peroleh. Yang kedua ada operasi hitungan. Operasi hitungan adalah salah satu yang melibatkan penjumlahan, pengurangan, pembagian, perkalian dalam perhitungan susunan angka atau bilangan. Contoh penerapannya misalnya pada proses perdagangan atau jual beli. Yang ketiga ada pengukuran. Pengukuran adalah suatu kegiatan yang ditunjukkan untuk mengidentifikasi besar kecilnya objek. Banyak sekali contoh dari penerapan pengukuran tersebut. Misalnya, kita dapat melakukan pengukuran pada saat proses pembuatan atau pembangunan rumah. Yang keempat, ada pecahan. Pecahan banyak digunakan di beberapa bidang di dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti pekerjaan konstruksi. Untuk menimbang, biasanya orang menggunakan satuan seperti inci dan kaki. 5. Ada bilangan Romawi. Bilangan Romawi ialah sistem penomoran yang berasal dari Romawi kuno, memakai huruf Latin untuk melambangkan angka numerik. Contoh penerapannya bisa kita lihat dari penulisan gang, penomoran atau penulisan halaman buku, nomor bab, kelas di sekolah, dan lain sebagainya. Yang keenam, bangun datar dan bangun ruang. Yang pertama ada bangun datar. Ialah bentuk yang memiliki dua dimensi yang hanya bisa dilihat dari satu sisi dan tidak mempunyai volume. Contoh penerapannya seperti ubin atau lantai keramik yang berbentuk persegi.